Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada mata kuliah siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kejahiliahan menuju alam yang terang benderang yang kita rasakan saat ini. Baiklah teman-teman, di sini kami kelompok 1, saya Zra Purkoni dan Ibu Nini Astuti. Alhamdulillah sudah membuat slide untuk presentasi tentang pemanasan global. Langsung saja untuk pembahasan, mungkin saya memulai, nanti mungkin nextnya Bu Asti, Ibu Nia, lanjutin atau kita mulai saja. Pada kesempatan ini, tema yang akan kita bahas adalah pemanasan global. Nah, pemanasan global ini mungkin ada beberapa yang sudah dengar atau ada mungkin yang belum dengar. Biasanya pemanasan global ini juga disebut dengan global warming, kalau bahasa Inggrisnya. Ya, jadi sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus tahu dulu pemanasan global itu apa sih? Apa sih pemanasan global itu? Jadi mengutip dari laman resmi WWF UK, WWF merupakan World Wide Fund for Nature yang merupakan sebuah organisasi non-pemerintah internasional yang menangani masalah-masalah tentang konversi, penelitian, dan restorasi lingkungan di Inggris. Mereka mengatakan bahwa pemanasan global adalah peningkatan rata-rata suhu di bumi. Jadi pemanasan global atau global warming merupakan suatu peningkatan derajat suhu di seluruh permukaan bumi. Pemanasan global juga bisa diartikan sebagai fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun. Jadi bisa digarisbawahi, global warming itu peningkatan derajat suhu seluruh permukaan bumi dan temperatur global dari tahun ke tahun. Suhu bumi yang terus meningkat dapat menyebabkan berbagai masalah lingkungan yang bisa berdampak pada masalah sosial bahkan masalah ekonomi. Dan juga pemanasan global merupakan salah satu krisis yang sedang dihadapi oleh dunia saat ini. Fenomena di mana suhu bumi secara bertahap memanas hingga mencapai titik yang mengganggu keseimbangan global. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih penyebab pemanasan global tersebut. Kok bisa sih pemanasan global ini terjadi? Oke, yang pertama, pohonan itu bisa membuat udara kita tuh sejuk dan menetralkan suhu udara sehingga bisa disimpulkan bahwa pohon dan tumbuhan ini bisa mengatasi suhu panas yang tinggi. Jadi apabila pohon itu sedikit di halaman rumah kita atau di lingkungan kita, maka itu akan bisa meningkatkan pemanasan global karena tidak ada yang menetralisir suhu atau pemanasan tersebut. Kemudian efek rumah kaca. Salah satu dari banyaknya pemanasan global terjadi karena model kaca atau gedung dengan konsep rumah kaca seperti gedung-gedung tinggi yang ada di kota-kota, itu yang dimaksud dengan rumah kaca. Sehingga dari rumah kaca memantulkan cahaya ke udara, bukan menyerap sinar matahari. Kemudian bahan bakar kendaraan. Bahan bakar dari kendaraan selain mengganggu bagi kesehatan manusia, juga bisa memberikan bertambahnya pemanasan global. Gitu. Dan selanjutnya polusi asap dari industri pabrik, kemudian pembakaran hutan dan illegal logging. Sumber mengatakan bahwa sekitar 50% pemanasan global disebabkan oleh CO2, di mana emisi CO2 disebabkan oleh penggunaan
bahan bakar fosil, dan kerusakan atau pembakaran hutan. Dan yang terakhir, penyebabnya yaitu usia bumi sudah tua. Ya, jadi planet bumi ini sudah mencapai usianya sekitar 4,6 miliar tahun. Ya, ini juga menjadi salah satu penyebab kerusakan pada bumi gitu, termasuk pemanasan global ini. Oke. Nah, selanjutnya dari yang kita lihat tadi, penyebab-penyebab yang ada tadi, ada sebuah dalil dalam Al-Quran yang berkata, Zoharol fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi alimu la'allahum yarji'un. Jadi yang artinya ayat ini yang berartikan telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi dari pemaparan yang tadi, penyebab yang tadi yang sudah saya jelaskan, itu kita dapat melihat bahwa kerusakan yang terjadi itu kebanyakan dari ulah manusia sendiri, ulah tangan manusia itu sendiri, yaitu pemborosan listrik, pembakaran hutan, kemudian yang lain sebagainya. Jadi kita sebagai manusia yang hidup di bumi, kita harus peduli terhadap lingkungan kita, bumi kita, agar kita tidak menjadikan bumi ini rusak seperti itu. Kemudian selanjutnya, sumber mengatakan, tadi sudah saya jelaskan bahwa pemanasan global itu disebabkan 50%-nya itu disebabkan oleh CO2. Yang dimana emisi CO2 disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil dan kerusakan pembakaran hutan. Penyebab terbesar terjadinya pemanasan global adalah meningkatnya gas karbon dioksida yang ada di bumi. Jadi, gas karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran seperti asap pabrik, asap knalpot, kendaraan bermotor sangat dipercaya berperan besar terhadap terjadinya pemanasan global. Gas hasil pembakaran ini tertahan di lapisan atmosfer pada ketinggian antara 10 sampai 20 km di atas permukaan laut dan akan menahan panas dari permukaan bumi untuk keluar dari lapisan atmosfer. Nah, biasanya global warming ini sangat sering disandingkan itu dengan efek rumah kaca. Lalu bagaimana dengan rumah kaca itu sendiri? Nah, teman-teman. Jadi, gejala panas yang tertahan di dalam atmosfer mirip dengan efek yang terjadi di dalam rumah kaca, di mana panas yang masuk ke dalam rumah tersebut sulit keluar dari rumah. Akibatnya, suhu di dalam rumah kaca lebih tinggi daripada di luar. Oleh karena itu, pemanasan global ini juga bisa disebut dengan efek rumah kaca. Jadi kalau misalkan efek rumah kaca itu bisa dikatakan juga pemanasan global. Kayak gitu. Nah, lebih banyak dari efek rumah kaca. Oke, next. Jadi rumah kaca ini merupakan satu hal yang tidak bisa dicegah dan menjadi penyebab utama global warming, yakni pembangunan rumah kaca itu sendiri. Seperti kita lihat gedung-gedung bertingkat dengan lapisan kaca bertebaran di mana-mana, tak terkecuali di ibu kota Jakarta ataupun di kota-kota besar lainnya. Rumah kaca ini bukannya menyerap panas, tapi justru memantulkannya kembali sehingga lapisan ozon pun terbuka lebar. Inilah yang menjadikan bumi kita kian panas, kayak gitu. Karena tidak menjadi penghambat cahaya matahari. Oke, efek rumah kaca atau greenhouse effect memegang peranan penting dalam melindungi kelangsungan hidup yang ada di muka bumi. Sebenarnya rumah kaca ini tuh ada efek bagusnya juga, seperti bisa dilihat di gambar ini. Ya, tetapi kalau dia itu sudah berlebihan, itu yang bisa membuat dia itu rusak, bisa menjadikan pemanasan global itu. Efek rumah kaca memegang peranan penting dalam melindungi kelangsungan makhluk hidup yang ada di muka bumi. Efek rumah kaca disebut sebagai pelindung karena mengandung gas karbon dioksida, metana, dan jenis lain, termasuk uap air dalam konsentrasi seimbang. Kandungan ini berfungsi menahan energi panas yang memancarkan sinarnya ke bumi, sehingga permukaan bumi akan selalu dalam kondisi hangat. Itu adalah
sebenarnya efek greenhouse, efek greenhouse ya, bukan efek rumah kaca, sorry. Oke. Terus, tanpa ada gas atau uap air, bumi beserta makhluk hidup yang menghuninya akan membeku. Namun rumah kaca juga akan menjadi bencana bila terjadi peningkatan konsentrasi gas. Peningkatan konsentrasi ini terjadi karena penggunaan sumber daya fosil, minyak bumi, gas, dan batu bara. Penggundulan dan pembakaran hutan yang dilakukan secara berlebihan. Efek yang ditimbulkan adalah perubahan iklim secara global. Oke. Segala sumber energi yang terdapat di bumi berasal dari matahari. Jadi ketika energi ini tiba di permukaan bumi, cahaya berubah menjadi panas yang menghangatkan bumi. Permukaan bumi akan menyerap sebagian panas dan memantulkan kembali sisanya. Sebagian dari panas ini berwujud radiasi inframerah, gelombang panjang keluar angkasa. Namun sebagian panas tetap tertangkap di atmosfer bumi akibat menumpuknya jumlah gas rumah kaca, antara lain uap air, karbon dioksida, dan metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan bumi, dan akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan bumi. Keadaan ini terjadi terus-menerus sehingga mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat. Gas-gas tersebut berfungsi sebagai gas dalam rumah kaca. Dengan semakin meningkatnya konsentrasi gas-gas ini di dalam atmosfer, semakin banyak panas yang tertangkap di bawahnya. Salah satu dari banyaknya pemanasan global terjadi karena model rumah atau gedung dengan konsep rumah kaca. Sehingga dari rumah kaca memantulkan cahaya keluar, bukan menyerap sinar matahari. Jika satu atau dua rumah saja, maka tidak terlalu berdampak. Namun jika yang terjadi bukan saja rumah, tapi gedung-gedung pencakar langit pun memakai konsep bangunan kaca. Jadi yang terjadi demikian, maka pemanasan global adalah prestasi yang dihasilkan dari banyak rumah kaca banyaknya gedung yang bermodel rumah kaca. Jadi karena saking banyaknya rumah kaca yang ada di bumi ini, sampai bisa dikatakan sebagai prestasi gitu ya, prestasi bisa menjadikannya efek global warming gitu. Oke, selanjutnya, apa sih dampak pemanasan global itu? Jadi agar kita ketahui bersama dari penyebab pemanasan global tadi ya, tentunya dampak pemanasan global itu meningkatnya suhu yang ada di bumi. Selain itu juga dampaknya itu adanya kenaikan muka air laut hingga wilayah pantai berkurang, meningkatnya suhu di beberapa daerah, meningkatnya kejadian hujan ekstrim, menyebabkan banjir dan tanah longsor. Selanjutnya, meningkatnya penyebaran wabah penyakit, timbulnya berbagai hama penyakit tanaman, kekeringan yang panjang, naiknya suhu air laut, juga mencairnya es di kutub. Dampak lainnya itu banjir, kebakaran hutan, iklim mulai tidak stabil, gangguan ekologis, banyak dataran yang tenggelam, menipisnya lapisan ozon. Dan mungkin masih banyak lagi yang tidak bisa kita catat satu demi satu gitu. Oke. Lalu apa pengaruh pemanasan global ini terhadap lingkungan? Jadi efek rumah kaca atau pemanasan global itu mengakibatkan menipisnya ozon akibat buangan limbah secara sembarangan dan dampak negatif lainnya. Kemudian perubahan iklim dan cuaca di lingkungan sekitar bisa berpengaruh terhadap kesehatan makhluk. Jadi kalau misalkan perubahan iklim dan cuaca penyebab dari global itu pengaruhnya terhadap lingkungan itu, maka bisa berpengaruh pada kesehatan makhluk hidup. Kemudian meningkatnya permukaan air sudah dijelaskan tadi penyebabnya dan dampak-dampaknya, dan semua dampaknya itu pasti berpengaruh terhadap lingkungan. Oke. Bagaimanakah
agar kita tahu bersama bagaimanakah proses terjadinya efek rumah kaca. Kok bisa rumah kaca itu menjadikan banyak kerusakan sehingga terjadi pemanasan global. Jadi sebagian sinar inframerah yang datang ke bumi diteruskan melalui atmosfer. Namun sebagian besar diserap dan dipancarkan kembali ke segala arah oleh awan dan molekul gas rumah kaca. Hal ini mengakibatkan atmosfer di dekat permukaan bumi sangat panas. Radiasi sinar matahari merupakan sumber dari sistem iklim di bumi. Kemudian sebagian radiasi surya dipantulkan kembali oleh bumi dan atmosfer. Sekitar setengah dari radiasi sinar matahari diserap oleh permukaan bumi dan memanaskan permukaan bumi. Gitu. Lalu radiasi inframerah dipancarkan dari permukaan bumi. Lalu bagaimana cara kita mencegahnya? Setidaknya kalau misalkan kita sudah melihat kerusakan dengan banyak terjadinya efek rumah kaca, pembakaran hutan dan sebagainya, setidaknya kita bisa membantu untuk mencegah hal ini terjadi lagi. Oke. Yang pertama adalah menghemat listrik. Jadi upaya pertama yang dapat kita lakukan, karena kita setiap harinya kan di rumah gitu kan, kadang di rumah ataupun di kantor, itu kita bisa membantu mencegahnya dengan menghemat listrik. Upaya pertama yang dapat dilakukan menghemat listrik untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Jadi ketika sudah ada penggunaan listrik yang tidak dibutuhkan lagi, maka kita harus segera menghilangkannya. Gitu. Kemudian yang kedua, sponsor link. Sponsor link ini cara menghemat listrik yang dapat kita lakukan antaranya mematikan peralatan, sama seperti menghemat listrik juga. Kemudian kita menanam pohon. Ketika kita melihat banyak kekurangan pohon di lingkungan kita, maka kita sudah sepantasnya untuk menanam pohon. Jadi gas yang dapat diproduksi oleh pepohonan itu kan oksigen. Nah, oksigen ini tuh sangat dibutuhkan oleh bumi untuk menetralisir kondisi di bumi agar tidak terlalu panas. Oksigen akan memerangi gas-gas yang membuat bumi menjadi panas, sehingga udara di bumi menjadi lebih segar. Ketika stok oksigen di bumi ini melimpah, maka hal ini akan ketika stok oksigen di bumi ini melimpah, maka akan banyak memerangi gas-gas yang lainnya, gas-gas jahat yang menyebabkan pemanasan global. Gitu. Kemudian cara pencegahan lainnya, berpergian dengan kendaraan yang ramah lingkungan. Kemudian mengurangi penggunaan AC. Ya, kalau yang punya AC di rumah bisa kalau sudah nggak dipakai dimatikan kayak gitu. Walaupun AC itu bikin kita dingin di bumi, tapi sebenarnya proses pengerjaannya itu bisa membuat bumi kita itu panas. Proses pembuatan anginnya itu bisa membuat bumi kita itu panas gitu. Dampaknya tuh ke bumi. Kitanya enak tapi dampaknya ke bumi gitu. Terus selanjutnya daur ulang sampah dan memilah-milih sampah. Oke. Setelah kita sudah mengetahui apa itu global warming, kemudian kita mengetahui penyebabnya apa saja, bagaimana terjadinya, dan dampaknya apa saja, kemudian cara pencegahannya apa saja, ada sebuah ayat yang bisa menjadi pengingat kita semua. Ya. Oke, ayatnya yaitu wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi kita ini sudah diutus sama Allah sebagai khalifah di bumi.
sudah menjadi khalifah di bumi, berarti kita semua tuh bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian yang ada di bumi. Jadi sekalipun kita tidak bisa mengatasi seluruh kerusakan yang dilakukan oleh manusia ini, tapi setidaknya mulai setelah ini dari kita sendiri, kemudian kita ajak orang-orang di sekitar kita, mari kita jaga lingkungan kita agar tidak terjadi kerusakan yang lebih banyak. Seperti itu. Jadi sebagai khalifah, mari kita jaga bumi kita ini. Thanks for your great attention. Sekian pembahasan dari kami, kelompok 1. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dimengerti oleh semuanya. Unzur makola wala tanzur makola. Lihatlah apa yang Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.